Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau sediakan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, Rajaku. Haleluya. Bapa setia, Maha mulia, Alfa dan Omega, yang ada, yang telah ada, yang akan datang sampai selama-lamanya. Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini dapat jumpa lewat udara. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, Elohim, firman yang hidup, yang menopang segala makhluk. Kita hidup menikmati sukacita, dengan sukacita menikmati berkat, dapat minum, makan, bernapas, saudara terkasih, dengan bebas. Semuanya itu bukan karena oleh kekuatan gagah kita, semuanya oleh karena kuasa kasih firman Tuhan yang hidup berkuasa, nyata di dalam kehidupan kita. Kuasa Allah berdaulat di dalam kehidupan kita. Firman-Nya menjadikan segala sesuatu sesuai dengan kasih-Nya, sesuai dengan kehendak-Nya. Sebab kasih-Nya untuk selama-lamanya, rahmat-Nya selalu baru. Setiap hari, setiap pagi kita rasakan betapa kita oleh karenanya jiwa kita, roh kita menaikkan syukur, pujian, mazmur bagi kemuliaan Allah di tempat maha tinggi. Sebab Ia baik, sangat baik bagi kita. Kasih-Nya, rahmat-Nya selalu baru. Setiap pagi kita rasakan. Kasih-Nya begitu tinggi dan begitu luas, begitu dalam bagi kita. Sungguh melampaui segala akal dan pikiran kita. Apa yang tidak pernah kita dengar oleh telinga, tak pernah kita lihat oleh mata, dan tak pernah timbul di dalam hati kita. Semuanya itu diberikannya bagi kita yang mengasihi Dia. Dan Ia memberi lebih daripada apa yang kita harapkan, doakan, pikirkan, menurut kekuatan, kuasa-Nya
yang nyata bekerja di dalam segala segi kehidupan kita. Pemeliharaan Allah sempurna, nyata. Ada mujizat, pertolongan, kuasa Tuhan ajaib bagi setiap umat-umatnya. Saudara terkasih, betapa kita dalam segala hal harus mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita jalani, kita kerjakan, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Siapakah kita? Manusia adalah debu dan tanah. Kita manusia buta, tuli, dan telanjang. Firman Tuhan hidup dan berkuasa. Ia menerangi jalan-jalan kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kita, kaki kita, dan terang bagi jalan-jalan kita. Sebab itu, jika kita boleh melakukan segala sesuatu pekerjaan, itu bukan oleh karena gagah kuat kita, kepandaian kita, oleh karena kemampuan kita, tetapi semuanya itu karena kuasa Allah, kasih Allah, oleh karena Tuhan yang membuka jalan bagi kita. Sebab jika Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan jika Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ia menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada. Sebab itu kuasa Tuhan nyata dalam segala segi kehidupan kita, dalam setiap jalan-jalan hidup kita. Saudara terkasih, dan kita harus mengucap syukur apapun keadaan kita, dalam kekurangan, dalam kelebihan, dalam lembah kekelaman, dalam sakit penyakit, kita harus menaikkan puji syukur kita, sebab ada rancangan Tuhan di balik segala yang kita jalani di dalam kehidupan ini, yaitu rancangan Tuhan di balik semuanya itu adalah sungguh indah bagi kita. Sebab itu kita harus, saudara terkasih, menyatakan bahwa segala sesuatu adalah karena kuasa Tuhan. Oleh karena Tuhan yang melakukan bagi kita. Jangan kita mengandalkan diri kita, menganggap diri kita mampu atau pandai, saudara terkasih. Tetapi mari kita merendahkan hati, merendahkan diri. Sebab siapakah kita? Manusia, debu dan tanah. Saudara terkasih, syarat dengan dosa, syarat dengan nafsu, keinginan daging, keangkuhan hidup. Saudara terkasih, sebab itu firman Tuhan berkata, hiduplah di dalam roh dan senantiasa berjalan dalam berpegang kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah roh yang menuntun kita kepada kebenaran. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan berbagi firman Ulangan 9 ayat 4. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini, padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah firman Tuhan bagi kita, saudara terkasih. Betapa jika kita dapat melalui hidup ini, apapun, saudara terkasih, itu sekecil apapun itu, kita boleh hidup, bernapas, dapat memiliki segala sesuatu itu bukan karena kemampuan kita atau kebenaran kita atau jasa-jasa kita, saudara terkasih,
tetapi semuanya oleh karena janji Tuhan bagi kita, oleh karena firman-Nya. Saudara terkasih, sebab itu kita harus bertekun di dalam iman, mendengar firman Tuhan, berpegang kepada firman-Nya. Saudara terkasih, agar kita beroleh hidup, berjalan dalam kemenangan, kita bertambah banyak. Saudara terkasih, kita dapat menduduki negeri yang Tuhan berikan bagi kita. Kita dapat bertambah banyak, beranak cucu. Diberkatilah kita di kota, di ladang. Diberkatilah hasil ladangmu, anak lembu sapimu. Diberkatilah kandunganmu, diberkatilah keluarmu, dan diberkatilah masukmu. Dimanapun kita, jika kita berpegang kepada firman Tuhan, yaitu janji Allah itu, saudara terkasih, maka perjalanan hidup kita penuh sukacita, penuh damai sejahtera, tidak ada ketakutan. Saudara terkasih, kita akan bertambah banyak berkat Tuhan bagi kita untuk selama-lamanya. Tetapi jika kita tidak berpegang kepada firman Tuhan dan tidak melakukannya dengan setia, maka berkat itu tidak datang bagi kita, tetapi kita akan menghilangkan berkat yang seharusnya kita terima. Tetapi yang datang adalah kutuk. Terkutuklah engkau di kota, di ladang, buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, kandungan anak lembu sapimu. Terkutuklah keluarmu dan terkutuklah masukmu, dan langit pun akan menjadi tembaga bagi kita, dan tanah yang kita pijak akan menjadi besi. Saudara terkasih, alam akan mendengarkan Tuhan, saudara terkasih, untuk mencurahkan murka-Nya kepada kita, sebab murka Allah karena kita melanggar hukum kudus Tuhan. Betapa saudara terkasih, di akhir zaman ini kita berjalan di tengah dunia yang licin, gelap, berduri. Banyak lembah-lembah yang bisa membawa kita masuk jatuh dalam dosa lewat keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, dan dalam segala sudut sisi kehidupan, baik ekonomi, sakit, penyakit. Saudara terkasih, sebab itu betapa kita harus senantiasa berjaga-jaga, menjadi anak-anak siang, anak-anak terang, yang selalu hidup dalam terang firman Tuhan. Sebab terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan. Tetapi jika kita hidup dalam dosa, tidur dalam malam, mabuk anggur yang membuat kita tidur di dalam malam, di dalam dosa, maka kita akan mengalami berbagai macam cobaan. Tiba hari Tuhan itu datang, ketika kita berkata aman, damai, hari Tuhan itu datang bagi kita bagaikan pencuri yang menimpa kita seperti kesakitan bersalin seorang ibu. Kita tidak akan luput, saudara terkasih. Sebab itu betapa kita harus mengandalkan Tuhan, berjaga-jaga, bertekun di dalam iman, dalam firman Tuhan, taat dan setia, dan berjalan dalam kebenaran. Kiranya apapun kita keadaannya, mari bersukacitalah senantiasa dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam pengharapan, dan bersabarlah
dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa, menjadi prajurit yang tidak memperdulikan akan hidupnya, akan penghidupannya, agar dia berkenan di hadapan komandannya. Dan kita menjadi olahragawan yang berlari kepada tujuan untuk mendapatkan mahkota. Seorang olahragawan harus taat kepada peraturan olahraga itu sendiri. Dan kita menjadi petani yang bekerja, saudara terkasih, saat kemarau, saat musim hujan, saat musim kering, kita tekun bekerja dan kita akan menikmati hasil panen kita, saudara terkasih. Sebab itu, betapa kita harus senantiasa merendahkan hati, mencari wajah Tuhan, memandang kepada Yesus Kristus Tuhan yang memimpin umat kita kepada kesempurnaan. Sebab itu, bersukacitalah, dan biarlah anugerah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis dan penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.